Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Ingin mempresentasikan mengenai audit fungsi sistem kepastian mutu. Sebelum kami mulai, perkenankan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dengan NIM 2022 01 02 032. Nama saya Nadita Ersa Aurin Alamsyah dengan NIM 2022 01 02 092. Saya Aleta Kevina Putri dengan NIM 2002 01 02 054. Oke, next slide. Materi pembahasan yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Nadita Ersa Aurin Alamsyah dengan NIM 2022 01 02 092. Yang pertama ada pengertian audit manajemen kepastian mutu, yang kedua ada manfaat audit manajemen mutu, yang ketiga ruang lingkup audit manajemen mutu, yang keempat prinsip audit manajemen mutu, yang kelima strategi pendekatan audit kepastian mutu, dan yang terakhir ada strategi meningkatkan nilai tambah. Next slide. Pengertian audit manajemen kepastian mutu menurut The International Standard for Terminology in Quality Management ISO 8402, audit mutu adalah pemeriksaan sistematis dan independen untuk menilai apakah aktivitas dan hasil mutu sesuai dengan rencana, dapat diterapkan secara efektif, dan mendukung pencapaian tujuan. Auditor menilai kesesuaian terhadap standar sistem mutu serta mengidentifikasi peluang perbaikan. Audit sistem kepastian mutu adalah proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti objektif dan menilainya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit yang telah dipenuhi. Audit ini dirancang untuk menilai aktivitas, praktik, atau kebijakan perusahaan untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam operasinya. Next slide. Ada manfaat audit manajemen kepastian mutu. Audit dirancang untuk salah satu atau lebih dari tujuan berikut. Yang pertama, memfasilitasi evaluasi kinerja sistem kontrol dan prosedur penjaminan mutu. Yang kedua, meyakinkan bahwa institusi akuntabel terhadap mutu dan standar yang telah ditentukan, meningkatkan kemampuan institusi untuk memprioritaskan lingkup tertentu dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Yang keempat, memudahkan institusi untuk memberikan tanggapan lebih baik terhadap persyaratan yang diminta audit mutu eksternal serta untuk menilai mutu. Dan yang terakhir, menyediakan sarana untuk identifikasi cara kerja yang baik untuk disebarluaskan. Next slide, manfaat audit manajemen kepastian mutu sebagai berikut: menilai ketaatan terhadap prosedur pengendalian mutu dan standar program mutu, menilai proses pengembalian keputusan untuk keabsahan. Yang ketiga, menilai karakteristik mutu suatu produk, serta proses yang berkaitan dengan spesifikasi dari pelanggan atau pendesain melalui pengendalian dari inspeksi reguler. Yang keempat, memperbaiki efektivitas dari program manajemen mutu. Yang kelima, mengeksplorasi penyebab kerusakan, keluhan pelanggan, dan masalah lain. Dan yang terakhir, memperoleh sertifikasi normal dari program manajemen mutu. Next selanjutnya, dari slide akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Anggraini. Manfaat audit manajemen kepastian mutu. Audit dirancang untuk salah satu atau lebih dari tujuan berikut. Pertama, memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, memeriksa keefektifan pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem mutu. Yang keempat, memenuhi syarat-syarat peraturan atau perundangan. Ruang lingkup audit manajemen mutu. Yang pertama, internal dan eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh orang luar terhadap perusahaan. Hasil audit sering dibagi oleh perusahaan yang diaudit dan pelanggan yang melakukan audit.
Yang kedua, sistem, produk, proses, lokasi, dan organisasional. Audit ini mensyaratkan keahlian teknologi auditor, garis dasar atau baseline, dan regular. Baseline audit biasanya lebih menyeluruh dan intensif. Regular audit dapat diperluas dengan audit khusus atau audit ad hoc dengan alasan kerusakan yang banyak. Perubahan-perubahan dan ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, khusus dan komprehensif. Audit khusus atau special audit adalah terbatas. Audit komprehensif atau comprehensive audit mencakup area-area lain seperti akuntansi, operasi, dan pemasaran. Prinsip terkait dengan auditor. Yang pertama, kode etik sebagai dasar profesionalisme. Auditor harus menjunjung tinggi kode etik, memiliki integritas, dapat dipercaya, menjaga kerahasiaan, dan mampu bersikap objektif serta berpendirian. Yang kedua, menyajikan hasil yang objektif dan akurat. Hasil audit harus dilaporkan secara jujur, akurat, dan lengkap, termasuk mencatat hambatan serta perbedaan pendapat yang belum terselesaikan. Yang ketiga, profesional, memiliki kompetensi sebagai auditor. Auditor harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan audit secara efektif. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aleta. Strategi pendekatan audit kepastian mutu atau model PDSA. Pertama, perencanaan audit. Tahap awal audit dimulai dengan mengidentifikasi tujuan dan sasaran organisasi. Auditor menyusun perencanaan dengan menjawab unsur 5W+1H, yaitu siapa, who, apa, what, di mana, where, mengapa, why, kapan, when, dan bagaimana, how, yang berkaitan dengan objek audit. Kedua, pelaksanaan audit. Audit dimulai dengan pertemuan pendahuluan bersama pihak terkait untuk membahas ruang lingkup, tujuan, jadwal, dan rancangan kertas kerja audit atau KKA. Selanjutnya, auditor meninjau proses, produk, atau sistem yang diaudit. Temuan audit dicatat dalam KKA dan dipaparkan dalam pertemuan akhir. Setelah itu, auditor menyusun laporan tertulis berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ketiga, mempelajari hasil audit. Hasil audit menunjukkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan rekomendasi auditor, pihak terkait menyusun rencana tindakan perbaikan yang kemudian dirumuskan dalam dokumen rencana tindakan korektif. Keempat, tindakan perbaikan. Tahap akhir adalah mengimplementasi tindakan perbaikan oleh organisasi dengan pendampingan auditor guna memastikan perbaikan dilakukan secara efektif dan sesuai tujuan audit. Strategi meningkatkan nilai tambah audit. Pertama, perencanaan audit. Pahami harapan dan budaya organisasi, perhatikan masalah dari audit sebelumnya, analisis resiko sektoral dan spesifik organisasi, tinjau regulasi yang relevan, bentuk tim audit yang kompeten, dan atur waktu audit yang efisien. Kedua, teknik audit. Pertama, fokus pada proses utama dan dokumentasi, pahami prinsip manajemen mutu, gunakan pendekatan PDCA atau Plan, Do, Check, Act. Ketiga, laporan dan tindak audit. Pertama, sampaikan temuan secara objektif dan tepat, pertimbangkan aspek budaya organisasi, soroti temuan positif dan solusi audit, dan pastikan laporan fokus pada audiens yang tepat. Sekian dari kami. Kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.